Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lakal hamdu ya Rabb kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika walhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ala ni'amikal 'azimah wa alaikal jasimah. حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji beserta syukur hendaknya banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ahibbah, karena sebab atas nikmat karunia, rahmah serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa sama-sama duduk berjumpa melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari sebagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sebagian daripada sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan semoga apa yang kita kerjakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal baik, balasannya nanti akan kita dapati di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya ayuhal ahibbah, salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Ahibati fillah. Kemudian yang ketiga, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan atau kajian kitab Al-Adab al-Mufrad karya Al-Hafidz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membaca kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai pada bab yang ke-67. Terakhir insyaallah kita bahas bab yang ke-67, di mana beliau bikin sebuah bab yang beliau beri judul bab la tahkiranna jarah li jaratiha walau firsina syah. Bab hendaknya tidak boleh seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangga yang lain, sekalipun pemberiannya itu sesuatu yang sepele atau sesuatu yang remeh-temeh lah. Kalau bahasanya di sini, bahasa yang dibikin oleh beliau, walau firsina syah, sekalipun pemberian atau hadiah kepada tetangga itu berupa firsin, kikilnya syah, kikilnya kambing. Jadi jangan diremehkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan wanita-wanita mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al mu'minat la tahkiranna imra'ah minkunna li jaratiha walau qurra'u syah muharraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai perempuan-perempuan mukmin, jangan kalian anggap remeh pemberian seorang perempuan kepada tetangganya, sekalipun itu hanya berupa kikil kambing yang sedikit saja. Dan di hadis yang ke-123 juga sudah kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat. Banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan menyebutkan ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Jangan kalian anggap remeh pemberian dari seorang tetangga kepada tetangganya yang lain, sekalipun itu sesuatu yang kecil saja, kikil kambing, kata Nabi SAW. Hal ini ahibati fillah menunjukkan bagaimana agungnya kita berbuat baik kepada tetangga, memberi sesuatu kepada tetangga, memberikan hadiah kepada tetangga, sekalipun itu sesuatu yang kecil. Tapi sesuatu yang kecil itu bisa dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bahas panjang lebar, insyaallah sekarang kita akan masuk pada bab yang ke-68. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membikin atau memberi judul bab ini dengan judul bab syikayatul jar. Bab pengaduan seorang tetangga atas perbuatan buruk tetangganya yang lain.
Jadi kalau sampai ada tetangga yang mengadu kepada siapa, entah kepada pemerintah, entah kalau kita ya mungkin ya, mengadu kepada Pak RT lah, mengadu kepada Pak RW, atau mengadu kepada polisi karena perbuatan buruk tetangganya, ini bagaimana nih? Dan ternyata bukan di masa kita saja terjadi hal seperti ini. Di masa Nabi pun ada orang yang mengadu kepada Nabi karena perbuatan buruk tetangganya. Terjadi ini di masa Nabi. Kalau di masa Nabi saja terjadi, apalagi di masa sekarang. Di mana di masa Nabi hidup bersama Nabi SAW di lingkungan Nabi masih ada orang yang mengadukan perbuatan buruk tetangganya. Apalagi di masa sekarang, tentu lebih banyak lagi. Nah, makanya kemudian Al-Imam Al-Bukhari bikin bab syikayatul jar, bab pengaduan tetangga. Kalau sampai ada tetangga yang ngadu kepada waliul amr, kepada orang yang mengurusi urusan umat ini tentang tetangganya, bagaimana? Kita simak apa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syikayatul jar, pengaduan tetangga ini. Mana tahu ya, naudzubillah ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan tetangga kita semua tetangga yang saleh, al-jar as-saleh. Karena jar as-saleh ini nikmat yang azim, nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah di hadis yang ke-124 beliau berkata, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala, sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah berkata. Jadi Abu Hurairah pernah menceritakan kepada murid-muridnya semua, qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Nabi SAW, ya Rasulullah. Jadi ada seseorang laki-laki datang mengadu kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna li jaran yu'dhini. Datang seseorang kepada Nabi ngadu, ya Rasulullah, saya punya tetangga yu'dhini, senantiasa nyakitin saya ya Rasulullah. Ini tetangga nih gak baik kali sama saya, mesti kerjaannya nyakitin saya nih. Ini kata seseorang mengadu kepada Nabi SAW. Dan ini mungkin bisa terjadi juga sama kita ya. Ada tetangga yang mungkin sering nyakiti tetangganya yang lain, entah itu dengan lisannya, entah itu dengan perbuatannya, atau dengan apapun juga. Ada seseorang sampai datang kepada Nabi SAW mengadu, innali jaran ya Rasulullah, saya punya tetangga yu'dhini, senantiasa menyakiti saya ya Rasulullah, entah itu dengan lisannya ataukah dengan perbuatannya. Padahal ayuhal ahibbah, kalau kita ingat di hadis yang kemarin, kita dilarang oleh Nabi nyakitin tetangga, sekalipun bukan tetangga langsung yang kita sakiti, entah hewan peliharaannya. Nyakiti hewan peliharaan tetangga saja nggak boleh, apalagi tetangganya. Memang tambah nggak boleh lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, innali jaran yu'dhini. Ya Rasulullah, kayak mana nih? Saya punya tetangga senantiasa menyakiti saya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Intaliq. Pulang kamu sekarang ke rumah, kata Nabi SAW. Fa akhrij mata'aka ila tariq. Kata Nabi SAW, pulang kamu ke rumah, keluarkan barang-barang kamu dari rumah, taruh di tengah jalan. Jadi ada orang datang ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, ini tetangga saya ini nyakitin saya terus, kayak mana ya Rasulullah? Jangan khawatir, kata Nabi SAW. Pulang kamu ke rumah, keluarkan isi perabot rumah kamu ke tengah jalan. Keluarkan saja. Sofa kamu keluarkan, kasur kamu keluarkan, panci-panci keluarkan, pokoknya taruh tengah jalan terus. Kata Nabi SAW, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq. Pulang, keluarkan sudah. Keluarkan, taruh di tengah jalan sekalian. Ini sesuatu yang gharib ya, asing. Kenapa kok perabot-perabot panci-panci suruh keluarkan sama Nabi ini? Ada apa? Maka karena itu perintah dari Nabi SAW, nggak berani komen, ya sudah langsung pulang. Maka fa intalaqa fa akhraja mata'ah, dia pulang ke rumah, dikeluarkan semua isi rumahnya, keluarkan semua apa yang bisa dikeluarkan, keluarkan semua. Fa ijtama'an nasu alaihi, karena dia keluarkan, mungkin sofanya dikeluarkan, kasurnya dikeluarkan, panci-panci dikeluarkan. Tetangganya tengok semua, ini ada apa nih?
Kok barang-barangnya dikeluarkan semua ke tengah jalan, ada apa ini? Fa ijtama'an nasu alaih. Manusia semua kumpul nih. Tanya sama fulan, ngapain kamu barang-barang kamu sekarang dikeluarkan semua nih? Ada apa nih? Semua isi rumahmu kok dikeluarkan, ada apa? Faqalu ma sya'nuk, maka tetangga-tetangganya yang lain kumpul semua tanya, "Ma sya'nuk, ada apa dengan kamu nih? Kenapa semua perabotan dikeluarkan?" Maka tetangga yang ngadu kepada Nabi SAW tadi bilang, "Li jarun yu'dhini." Kata yang mengeluarkan perabot ini, ketika ditanya sama tetangga-tetangganya semua ngapain, maka dia jawab, "Saya sesungguhnya punya tetangga yang selalu nyakitin saya." Maka fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tetangga saya ini suka nyakitin saya. Faqala, Nabi menyarankan kepada saya, "Intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq." Saran Nabi kepada saya disuruh keluarkan semua perabotan saya ke tengah jalan. Maka saya lakukan sekarang. Nah, tetangganya yang tadi keheranan sekarang tahu, oh ini sebabnya. Kamu keluarkan barang-barangmu ke tengah jalan, ini sebabnya. Kamu diperintah Nabi karena ada tetanggamu yang nyakitin kamu. Faja'alu yaqulun. Maka tetangga-tetangganya yang kumpul tadi semua mendoakan kelaknatan atas tetangga yang suka nyakitin tadi. Yang kumpul semua tadi kemudian berkata, "Allahumma l'anhu." Semoga Allah melaknat tetangga kamu yang nyakitin kamu. Allahumma l'anhu. Allahumma khzih. Semoga Allah menghinakan tetangga yang nyakitin kamu ini. Jadi semua tetangganya doa seperti itu. Tetangganya semua yang melihat peristiwa itu doa seperti itu. Allahumma l'anhu, Allahumma khzih. Fabalaghahu. Peristiwa ini ternyata juga diketahui oleh tetangga yang suka nyakitin. Sama tetangga usil ini tahu, mungkin dia juga ikut kumpul-kumpul. Semua orang melaknat dia, makanya dia kemudian merasa enggak nyaman. Fa'atahu faqal. Maka tetangga yang suka nyakitin tadi datang ke rumah si fulan yang mengeluarkan barang-barangnya ini, "Irji' ila manzilik fa wallahi la udzik." Kata yang suka nyakitin ini, udah, cukup. Pulang kamu, masukkan barang-barang kamu ke dalam rumah. Fa wallahi la udzik. Enggak, saya enggak akan nyakitin kamu lagi, sudah. Cukup saya dilaknat sama orang-orang ini sekali saja, saya enggak mau lagi, sudah. Pulang kamu dalam rumah, pulang masukkan lagi semua. Fa wallahi la udzik. Wallahi saya enggak akan menyakiti kamu lagi. Nah, jadi ini yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ketika ada seseorang ngadu pada Nabi, dikasih jalan keluar ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, bagaimana di masa kita sekarang ini? Bagaimana di masa kita sekarang ini? Sebenarnya layak antum coba nih, kalau ada yang seperti itu layak antum coba. Cuman ada bedanya ya ayyuhal ahibbah. Bedanya apa? Di masa Nabi sekalipun terjadi peristiwa seperti ini, tapi tetangganya masih punya iman. Ketika orang-orang melaknat dia merasa nggak enak. Ya Allah, jangan-jangan saya dilaknat bener nanti sama Allah. Makanya dia kemudian kembali kepada keimanannya. Wes saya masuk, enggak, saya nggak nyakitin kamu lagi. Nah, kira-kira tetangga kita seperti itu enggak? Tapi al-mafrud ayyuhal ahibbah, ini terjadi juga di masa Nabi sallallahu. Tapi mungkin ya, jadi mungkin ini bisa dicoba juga nih. Cara ini dicoba. Jadi kalau ada misalnya antum merasa terganggu dengan tetangga. Ada tetangga yang wallahu taala alam ya, mungkin punya, ini yang banyak terjadi nih mungkin di lingkungan kita, punya sound besar di rumahnya, putar dangdut jam 12 malam, kencang-kencang, kita sampai nggak bisa tidur. Coba antum keluarkan semua sofa-sofa, keluarkan kasur-kasur, keluarkan panci-panci, keluarkan terus tengah jalan. Besok pagi orang-orang mau kerja nggak bisa kerja karena barang-barang antum. Yang salah-salah antum dimarahi sama orang bulan. Tapi ada hikmahnya, layak kita coba sebenarnya. Ketika kita mungkin merasa terganggu dengan tetangga kita yang mungkin suka nyakitin, suka lisannya pedes misalnya, atau apalah, suka buang sampah sembarangan di rumah kita, boleh kita coba keluarkan beberapa barang kita, kan akan menarik perhatian tetangga yang lain. Tetangga yang lain akan tanya nanti, kenapa? Jelaskan. Mungkin tetangga juga bisa bantu urusan
kita. Al-mafrud ini salah satu langkah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang punya masalah dengan tetangganya. Yang sebenarnya ini bukan masalah ya, tapi tetangganya suka nyakitin dirinya. Maka luar biasa sekali hadis Nabi saran Nabi sallallahu alaihi wasallam dipatuhi, dan karena orang ini imannya juga besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akhirnya dia bilang kepada tetangganya, irji' ila manzilik, pulang kamu ke rumahmu, masukkan lagi barang-barangnya, fa wallahi la udzi, maka wallahi saya tidak akan nyakitin kamu lagi. Sudah, wallahi saya tidak akan nyakitin kamu lagi. Ayyuhal ahibbah, nah inilah permasalahan yang diberikan jalan keluarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah langsung kita akan baca hadis ke-125, mirip-mirip cuman ada tambahannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Ali bin Hakim Al-Audi qala haddatsana Syarif an Abi Umar an Abi Juhaifah qala, dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu ardhah. Kalau yang tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Abi Juhaifah. Beliau berkata, syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarah. Suatu hari datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan tetangganya. Maksudnya tentang perbuatan tetangganya yang suka nyakitin dirinya. Faqala, maka lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, ihmil mata'aka fadha'hu 'ala at-tariq faman marra bihi yal'anuh. Suatu ketika lagi lain datang seseorang, jadi ternyata banyak ya, di masa Nabi pun banyak nih tetangga yang ngadu tentang tetangganya yang lain, banyak juga nih. Jadi datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tetangganya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihmil mata'ak, bawa barang-barangmu, fadha'hu 'ala tariq, taruh di tengah jalan. Keluarkan barang-barangmu, taruh di tengah jalan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa memprediksi, faman marra bihi yal'anuh, siapa yang lewat di depan rumahmu dan tahu peristiwamu, yal'anuh, mesti dia akan melaknat tetangga yang jelek tadi. Maka faja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilakukan, ternyata saran ini dilakukan. Barang-barangnya dikeluarkan, maka tetangganya yang tahu mesti melaknat pelakunya ini. Allahumma la'anhu, semoga Allah melaknat yang menyakiti kamu. Allahumma la'anhu, Allahumma khzi, terus seperti itu. Nah, orang yang pelakunya ini yang suka nyakitin tetangganya tahu terhadap peristiwa ini, dia balik ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi dia berkata kepada Nabi, orang yang pelakunya ini ngadu kepada Nabi, malaqitu minan nas ya Rasulullah, kenapa, apa yang saya dapat dari manusia ini, kenapa orang-orang kok melaknat saya semua nih? Malaqitu minan nas, kenapa orang-orang kok pada melaknat saya ini ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Kalau kamu tahu orang-orang melaknat kamu, sesungguhnya laknat Allah itu pun terjadi ke atas kamu sebab laknat mereka. Jadi maksudnya apa? Laknat mereka itu sama saja seperti Allah juga melaknat kamu. La'natullahi fawqa la'natihim. Jadi sebenarnya laknat Allah itu juga terjadi sama kamu ketika tetangga-tetanggamu melaknat dirimu. Maka orang ini kemudian thumma qala alladhi lilladhi syaka, karena tahu Nabi SAW ngomong seperti itu, awas kamu, hati-hati, kalau orang melaknat kamu berarti Allah memang melaknat kamu. Maka kemudian dia kembali cepat-cepat ke rumah tetangganya yang sering dia sakiti, faqala kufit, cukup sudah, kamu gak akan saya sakiti lagi, cukup sudah, masukkan lagi, jangan sampai orang-orang lain melaknat saya. Yang jadi perhatian ayyuhal ahibbah, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Kata Nabi SAW ini seperti ini, laknat Allah itu ada pada laknat mereka. Kalau orang mereka melaknat kamu, berarti Allah juga melaknat kamu. Ini adalah wa'dun syadid, ini ancaman yang besar dari Allah. Kalau sampai tetangga itu ngadu kepada pemimpin gara-gara kelakuan buruk tetangganya, kemudian dia melaknat tetangganya, maka itu sebenarnya juga laknat Allah ada pada mereka. Ini wa'dun syadid. Kadang kita gak masuk akalnya, kok bisa cuma urusan tetangga tapi ada laknat Allah. Jangan anggap sepele.
Kadang sesuatu yang kita anggap sepele tapi azim, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada